Hai teman-teman semua, sebelum masuk ke videonya, terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah klik video ini. Ketika teman-teman sudah klik video ini, maka konsekuensinya teman-teman akan mendapatkan informasi seputar dunia perkuliahan, baik negeri, swasta, kedinasan, ikatan dinas maupun non-ikatan dinas. Oleh karena itu, dengan segala hormat saya memohon kepada teman-teman semua untuk memberikan satu energi kebaikan kepada saya, supaya saya semakin semangat lagi bikin konten-kontennya dan teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Doni Fatwa ini. Bagaimana caranya? Dengan cara memberikan satu like, satu komen, dan satu subscribe kepada channel Doni Fatwa ini. Semoga channel Doni Fatwa terus berkembang dengan pesat dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang menonton video ini di rumah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe, terima kasih bagi yang sudah nge-like video ini. Selamat menonton dan enjoy this video. Sarangnya. Selamat sore kakak-kakak yang berbahagia. Sore. Nah, selamat datang di channel Doni Fatwa, channel seputar membahas terkait perguruan tinggi kedinasan. Dan mungkin pada kesempatan kali ini saya mendatangkan dua kakak yang sangat hebat. Amin. 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 Nah, mungkin bisa perkenalan dulu dari nama, jurusan, terus asal kampus di mana, angkatan berapa, dan asal daerah di mana. Oke, mungkin dari Nabila dulu nih. Oke, halo teman-teman semuanya, kenalin aku Nabila Elmaila Winata, panggil aja Nabila. Aku dari jurusan atau prodi ya, kalau di Poltek Esos tuh prodi pekerjaan sosial kelas 3D sekarang, angkatan 3, angkatan 2020. Dan aku di sini berasal dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Oke, halo Sobat Fatwa mungkin ya, bagus tuh Sobat Fatwa. Bisa. Oke, perkenalkan saya Dimas Dwi Pangestu dari Prodi Rehabilitasi Sosial angkatan 2020 dan sekarang kelas 3C Resos. Boleh nanti di bawah ada Instagramnya. Nanti berasal dari Kabupaten Kebumen. Kalau Mbak Nabila dari mana tadi? Dari Sidoarjo. Sidoarjo, Jawa Timur. Jawa Timur. Kalau Kebumen, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sekarang Jawa Barat ya. Nah, siap. Berarti saya manggilnya Mas Dimas sama Mbak Nabila. Mbak Nabila. Oke. Nah, Mbak Nabila sama Mas Dimas. Nah, ini pasti mempunyai pengalaman yang berbeda-beda antara Mbak Nabila sama Mas Dimas ketika masuk Poltek Esos. Boleh nggak diceritain sedikit gimana sih dulu antara Mbak Nabila sama Mas Dimas pengalamannya ketika masuk Poltek Esos? Oke. Gantian deh. Oke, pas pada saat itu kebetulan itu tahun dimana masa peralihan gitu ya, benar-benar kita lagi ujian sekolah, terus langsung dihantam pandemi itu. Liburnya 2 minggu katanya. Iya betul. Nah, habis itu kebetulan di Kebumen itu ada namanya FMKD, disebut FMKK. Itu setiap tahunnya ada program namanya PTK Expo dan itu termasuk acara yang terbesar di Kabupaten Kebumen dan informasi seputar PTK itu ada di situ semuanya. Nah, kebetulan kakak tingkat saya itu ada yang dari Poltek Esos. Nah, kemudian ketika PTK Expo tersebut pas itu sebelum ujian sekolah ya gitu kan dulu tuh zamannya kita tuh daftar banyak ya, mana yang cocok gitu, jadi daftar dari sekian banyak yang alhamdulillah. Sebenarnya kalau Dimas sendiri di sini nggak cuma masuk Poltek Esos nih, ada beberapa PTN dan juga PTS yang udah masuk, namun ada beberapa keuntungan atau kelebihan yang nggak didapat di PTN lain ataupun SSN yang ada cuma ada di Poltek Esos saja. Jadi wah ya udahlah Poltek Esos saja gitu. Jadi pada dasarnya kalau informasi awalnya tahunya itu dari kakak tingkat yang udah masuk di Poltek Esos lewat FMKK Forum Mahasiswa Kedinasan Kebumen gitu kurang lebih. Kalau aku beda sih, beda ceritanya karena di Sidoarjo sendiri, di tempat aku itu dikit banget yang Poltek Esos. Jadi kayak bahkan satu sekolah aku tuh cuman aku doang. Dari angkatan-angkatan sebelum nggak ada gitu kan. Terus juga dari Sidoarjo sendiri nih, dari satu kabupaten, itu di angkatan aku cuman ada 3 orang. Which is itu tuh cuttingnya juga dikit banget gitu loh. Dan kita nggak ada koneksi tuh ke cutting. Jadi kayak awal tahu dari Poltek Esos sendiri itu sudah kan aku nyari-nyari kayak
di internet, sosial media gitu ya. Tentang apa sih sebenarnya sekolah kedinasan yang cocok untuk aku. Karena kan biasa lah ya, dukungan dari orang tua gitu kan. Nyuruh kayak ya sekolah di kedinasan aja kayak gitu. Terus akhirnya aku nemu Poltek Esos yang aku banget. Karena emang dari dulu sebenarnya pengennya ke psikologi. Cuman kan gak boleh ya. Jadi kayak ini tuh menurut aku belajar tentang psikologi juga, belajar tentang manusia juga kan. Setuju. Nah dari situ aku ngerasa kayak oh ini nih kayaknya paling cocok buat aku. Dan sebenarnya agak sama juga sama kamu. Aku sempat keterima juga di beberapa kampus PTN, PTS, Politeknik Negeri juga. Cuman dari semua itu yang paling emang pengen banget yang kayak cocok gitu kayak ini deh. Yang kayak cocok tuh kayak ini. Jadi kayak ya udah gitu. Akhirnya Poltek Esos aja. Kalau kamu 3 dulu pas angkatan 2020 ada 14 orang dari Kebumen. Iya. Aku 3 dari satu angkatan. Jadi kayak ya udah gitu. Kita mah ini aja. Jadi kayak kalau misalkan di sini pun sebenarnya aku gak ada keluarga juga. Jadi nekat gitu loh. Karena emang pengen banget ke sini. Gitu. Dan Poltek Esos bukan pilihan terakhir karena nggak keterima PTN, justru Poltek Esos pilihan pertama. Dan di antara beberapa pilihan kemudian akhirnya memutuskan untuk di Poltek Esos gitu. Oke, sangat menginspirasi ya pengalamannya masuk Poltek Esos. Nah, apa sih motivasi terbesar dari Kak Nabila sama Mas Dimas ketika masuk Poltek Esos? Karena kan sama-sama rantau dari Kebumen, dari Sidoarjo. Nah, motivasi kalian apa sih yang menjadikan Poltek Esos ini pilihan pertama dan prioritas? Oke, mungkin dari dulu. Kalau dari Dimas sendiri, pas dulu itu karena emang dari SMP itu suka kegiatan sosial. Sampai akhirnya di kelas 11 Dimas ikut Sispala, Siswa Pinta Alam. Itu bareng teman-teman seKebumen mendirikan menjadi founder namanya Kita Satu Kebumen. Di situ terfokus pada organisasi yang terfokus pada sosial kemasyarakatan. Nah, oleh karena itu dari situ kita bikin galang dana yang dalam 5 hari terkumpul 44 juta. Pada saat itu untuk gempa di Lombok, gitu. Lombok, Sunda kita galang dana. Kemudian ketika COVID kita juga bagi-bagi sembako. Jadi untuk menyalurkan jiwa kemanusiaan saya. Jadi saya cari memang fokusnya di kemanusiaan kayak kesejahteraan sosial, sosiologi dan lain sebagainya yang banyak prakteknya itu intinya gitu. Terus dari sekian banyak pilihan yang kampus kesejahteraan sosial, akhirnya saya milih Poltek Esos karena testimoni dari kakak tingkat, kemudian juga pengaruh-pengaruh juga dari kayak kan dulu tuh ada kita ikut bimbel kan yang merah gitu, yang merah. Warna merah. Ya, karena nggak disponsorin kan. Siapa tahu nanti masuk ke sini. Masuk bisa lah. Bisa. Ya. Nah, kayak gitu. Akhirnya saya konsultasi gitu. Ini mana gitu. Kamu sini aja dulu gitu. Karena kayak cocok sama kamu, banyak kegiatan kemanusiaan dan juga Bandung itu kan salah satu apa ya? Banyak wadah-wadah kemanusiaan bisa dikembangkan kayak gitu. Jadi yaudahlah, dan aku paling utama sih, yang penting jauh dari rumah gitu. Yang penting jauh dari rumah. Jadi kalau nggak Jawa Timur, ya Jawa Barat gitu intinya gitu. Akhirnya yaudahlah Bandung. Dan tempatnya enak banget ya. Enak banget. Oke. Kalau Nabila gimana nih? Kalau dari aku sebenarnya sama gitu, karena aku emang sebenarnya kayak agak ambis ke psikologi dari SMP juga, dari SMP. Terus kayak udah belajar karena aku anak IPA, jadi ya aku tuh anak yang murtad ke IPS. Aduh. Gitu. Belajar psikologi. Udah biasa itu sih. Udah biasa kan. Terusnya ya udah gitu. Aku dari 10 pun dari kelas 10 itu aku udah ambil buku sosiologi, belajar buat SBM Sosum. Karena kayak mostly anak apa ya, psikologi yang saintek itu cuma ada di beberapa kampus doang. Iya, betul. Jadi kayak ya udah gitu, akhirnya di sini Soshum. Terus habis itu karena aku ngerasa kayak gue nggak boleh nih psikologi. Iya. Gitu kan. Terus gimana ya gitu. Akhirnya aku tuh nyari jurusan yang IPA semuanya. Semua aku minta jurusan apa ya, yang di ACC itu jurusan IPA di kampus lain. Akhirnya waktu di Poltek Esos ini tuh diterima, aku langsung sikat deh. Karena emang ini yang dari semua jurusan IPA itu yang diterima dan aku satu ini. Terus sama-sama kayak kamu, aku tuh dari dulu menghindari banget sebenarnya kuliah di daerah Surabaya. Karena aku panas kan, ya? Bosen kan? Oh, bosen. Aku orang Sidoarjo, jadi Sidoarjo Surabaya itu cuma sejam. Jadi kayak ngapain gitu loh. Udah kuliah udah gede, kapan lagi bisa merantau yang kuliah kayak gitu. Terus akhirnya sebenarnya pengennya Jawa Tengah. Nggak boleh. Jadi kayak PTN, PN dan swasta itu tuh di Jawa Timur semua. Tapi emang nggak di Surabaya.
dan ini di Bandung sebenarnya agak jujur kalau lo kan pengennya ke Jawa Barat kan. Iya, Jawa Lo Barat. agak ini sih kayak aduh Jawa Barat nih bisa kayak gitu. Maksudnya agak culture shock gitu. Cuman kayak tapi kapan lagi deh gue bisa ke Bandung yang lama kayak gitu. Jadi ya udah sih akhirnya Poltek Essex. Jadi seru lah ya jadinya. Seru-seru. Apalagi vibes habis hujan kita. Jalan-jalan. Ini kayak habis UTS, habis UAS. Iya, jadi buat jangan ragu-ragu lah untuk mendaftar Poltek Essex gitu. Karena Bandung nih. Iya. Iya, wah sangat menarik ya motivasinya tadi dari Mbak Nabila sama Mas Dimas terkait kenapa milih Poltek Essex menjadi pilihan utama atau pilihan prioritas. Nah, kalau gue tahu apa saja sih tahapan tes waktu Kak Nabila dan Mas Dimas masuk di Poltek Essex? Mungkin bisa dijelaskan atau Mbak Nabila atau Kak Dimas silakan. Oke, jadi biasanya kalau misalkan kita dengar sekolah kedinasan itu yang identik dengan tesnya adalah tes fisik. Ya. Tapi Poltek Essex kayaknya nggak satu-satunya juga, cuman beberapa ya. Dari sebanyak kampus kedinasan yang ada, Poltek Essex tuh bagian kecil dari kampus-kampus kedinasan yang nggak ada tes fisiknya. Betul. Bahkan kita benar-benar ramah disabilitas, kita ramah semua semua orang lah ya, kita ramah open untuk semua orang. Ya. Jadi kalau misalkan dari jadi Poltek Essex sendiri tuh cuma ada 2 tahap tes. Yang pertama itu tes tulis dan tes wawancara. Tes tulisnya pun itu tuh cuman sekitaran psikologi dasar gitu. Jadi kayak tes-tes yang kalau teman-teman tahu tes IQ kayak gitu, terus ada tes ada matematika dasar juga gitu. Jadi kayak matematika yang even teman-teman anak IPS, IPA, bahasa pun atau anak-anak SMK itu tuh bisa gitu, karena kayak matematikanya tuh matematika yang basic banget dan logika gitu kan, lebih ke matematika yang logika. Terus habis itu nanti ada tes yang seputar kesejahteraan sosial secara general, jadi kayak undang-undang Peksos, terus undang-undang kesejahteraan sosial, undang-undang yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial itu diteskan gitu. Tapi basic masih general banget sama sosiologi sih. Jadi kayak itu kan berdekatan juga sama sosiologi. Jadi kayak ada soal-soal tentang sosiologi juga di situ. Tapi jangan kiranya kayak undang-undang sekian menjelaskan tentang apa, bukan, tapi implementasinya. Iya, takutnya kan sobat fatwa ini kan mengiranya itu berkaitan dengan apa, tentang saklek kayak gitu. Ternyata enggak, tentang implementasinya. Jadi tipe-tipe soalnya itu lebih mengecoh kayak gitu ya. Harus kayak gitu. Harus bisa analisis kita. Sebenarnya dikata gampang ya enggak juga, susah ya enggak juga, jadi tricky mungkin ya yang dapat menjelaskannya gitu ya. Kayak tes, kalau misalnya teman-teman menyiapkan tes kayak ke STAN kemana yang PTK terkenal itu biasa hampir sama basicnya, hanya bedanya itu ditambah ada bidang khusus gitu, yaitu tentang kesejahteraan sosial gitu. Dan teman-teman harus tahu undang-undang nomor berapa sih Peksos itu, Peksos ya. Peksos itu undang-undang nomor berapa. Di undang-undang dasar pun kan sebenarnya ada dasarnya tuh. Nah, teman-teman tuh harus tahu juga gitu. Jadi kayak dasar-dasar dari praktik kesejahteraan sosial yang ada di Indonesia tuh apa aja sih? Bukan isinya, tapi ke apanya gitu. Apa sih dasarnya kayak gitu. Terus sama ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Betul, bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan bahasa, dan itu pun dulunya basic gitu. Kayak bahasa Indonesia pun kayak tentang kalau teman-teman tahu ya tentang kayak soal UN aja. Kalau itu UTBK ya pasti bisa lah menurut aku. Itu lebih susah soal UTBK. Juga kayak belajar UTBK nih. Ya maksudnya kalau level UTBK udah pernah ngalamin ya insya Allah bisa lah. Tinggal ngulang-ngulang buku. Lebih ke belajar UTBK sekaligus belajar tes Poltek Essex. Cuma tinggal nambah dikit aja kan. Mungkin bahasa Inggrisnya cuma ditambah belajar grammar sih kayaknya. Bahasa Inggrisnya. Itu yang lumayan bagi aku ya. Grammar lumayan menurut aku. Itu sih tambahan grammarnya yang bikin kadang-kadang ya apa ya gitu. Dan itu kalau pada saat kita itu secara online, karena pada kita tahun pandemi ya 2020, dan kalau secara normal tuh biasanya di beberapa lokasi jadi regional gitu. Informasi lengkapnya bisa di cek nanti www.poltekessos.id. Bisa. Di situ ada lengkap banget semua info tentang Poltek Essex. Bukanya kapan, ada apa aja. Tapi sayang banget untuk saat ini udah tutup ya. Karena saat ini kita juga lagi musim maba ini sebenarnya. Jadi tahun depan bisa dipersiapkan dari tahun ini. Apa-apa yang apa-apa yang harus disiapkan. Dan bisa juga ngambil tes terdekat kayak Yogyakarta, kota besar lah, Yogyakarta, kemudian Bandung. Kalau mau healing ke Bandung sekalian tes bisa juga. Bisa juga ke Jakarta, kantor
Kemensos RI itu Iya. ada juga gitu. Jadi teman-teman nggak di setiap daerah ada, cuman teman-teman bisa memilih daerah-daerah yang terdekat dari betul. lokasi tempat tinggal teman-teman. Iya, setuju. Gitu. Terus ada tes kedua, wawancara. Jadi kalau misalkan wawancara itu tuh lebih ke menggali potensi teman-teman. Jadi teman-teman disuruh kenalin diri ya Ya. kan, terus kelebihan dan kekurangan. Ya kayak wawancara pada umumnya lah gitu. Motivasi kenapa masuk Poltek Esos, terus juga karena kita sebenarnya emang gimana ya, buku-buku kita kan bahasa Inggris ya Dim Ya ya. betul. Jadi tes wawancara juga ada bahasa Inggrisnya. Ada bahasa Inggrisnya. tapi Cuman jangan basic. khawatir lah ya gitu juga. Beberapa pertanyaan itu ada yang tentang TWK gitu, Wawasan kebangsaan. kebangsaan kayak tentang apa ya, Pancasila, implementasi Pancasila, kemudian tentang Undang-undang. wawasan kebangsaan gitulah. Sama yang terakhir itu tentang bakat gitu. Jadi Bakat, kayak betul. nggak cuman akademisnya aja yang dikonsider atau yang dipertimbangkan, Betul. tapi dari Poltek Esos sendiri itu juga mempertimbangkan apakah teman-teman punya bakat yang bisa mendukung teman-teman. Non akademik juga. Jadi kita memang dikembangkan dari segi akademik dan non akademiknya. Iya. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Berarti sangat kompleks ya sebenarnya. Tapi kalau kita jalankan sebenarnya mudah. Nah, kalau boleh tahu berapa sih biaya kuliah di Poltek Esos? Katanya tadi bilangnya perguruan kedinasan ya. Oke. Kalau biaya awal masuk, kalau nggak salah, saya ingat Dimas tuh dulu sekitar 4 jutaan apa ya? Ya, 1953. Oh itu per semester ya? Iya. Ya. Jadi konstan gitu ya, sekitar 2 juta kurang lah gitu. 2 juta kurang 50.000. Nah itu untuk per semesternya. Dan juga kalau teman-teman ada juga beasiswa, itu biasanya diambil setiap semester ganjil ya. Ya. Nah itu kalian gratis SPP. Dan juga ada beberapa beasiswa lain yang misalnya mahasiswa tugas belajar, kemudian juga ada beberapa yang lain itu juga digratiskan. Jadi mungkin ada pertanyaan, kenapa kok bisa murah gitu kan? Ya karena kita kampus Poltek Esos gitu di bawah Kemensos kayak Dan gitu. ada subsidi juga dari Kementerian Ya. Sosial. Jadi kayak nggak cuma satu jalur aja. Untuk jalur masuk ke Poltek Esos itu tuh ada banyak dan banyak kemudahannya lah sebenarnya Ya. kalau mau kuliah ke sini kayak gitu. Ada jalur kerjasama, itu biasanya SMK Peksos Ya. gitu. Mereka udah menjalin kerja sama Poltek Esos. Kemudian contohnya sobat saya dari Maluku, dia tes dulu di Maluku, diseleksi 2 orang terbaik di sekolahnya, disekolahkan gratis di Poltek Esos. Ataupun untuk mahasiswa tugas belajar itu biasanya ada yang dari latar belakang udah PNS atau perusahaan yang disekolahkan di Poltek Esos kayak gitu. Dan Jadi itu sampai lulus. sampai lulus ya. Dan juga ada program S2 terbaru dari Poltek Esos juga ada. Jadi kalau kamu suka kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan, ya apalagi kalau nggak Poltek Esos. Apalagi kalau nggak Poltek Esos. Dan oh ya, fun fact nih teman-teman, Poltek Esos itu adalah kampus kesejahteraan sosial tertua di Indonesia. Ya, betul Jadi banget. ibaratnya kalau misalkan teman-teman nyari jurusan Kesos dari kampus manapun, ini testimoni teman-temanku ya, Ya. banyak yang dosen-dosennya justru dari Poltek Esos, Ya, betul. lulusan Poltek Esos. Nah, Buat apa gitu? Jadi kita belajar langsung ke akarnya, langsung ke orang-orang yang memang sudah terjun lama, senior-seniornya Peksos di Indonesia. pondasinya di situ ya. Iya, maksudnya kita gitu. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan nggak apa aja sih jurusan di Poltek Esos dan apa saja yang dipelajari secara spesifikasi dalam jurusan tersebut? Oke. Jadi di Poltek Esos kebetulan di sini Dimas dari Resos, Sabila Peksos. dari Peksos. Terus ada sobat satu kita lagi dari Linda Yasos, yaitu kalau Resos itu rehabilitasi sosial. Kerjaan sosial dan Sama satunya perlindungan dan pemberdayaan sosial. Nah, ada tiga prodi di Poltek Esos. Jadi setiap prodi itu punya fokusnya masing-masing gitu. Namun pada dasarnya awal semester tuh sama semua, yang dipelajari kurang lebih sama tentang kepeksosan gitu. Peksos dan mata kuliah dasar Ya, KDU, ya, mata kuliah dasar. betul. Kalau Peksos, kalau Linda Yasos sendiri itu lebih berkaitan dengan ya sesuai dengan namanya lah, pemberdayaan dan juga bagaimana cara untuk memberdayakan manusia gitu, yang mungkin awalnya kurang mampu untuk menggali potensinya, bisa untuk lebih berdaya lagi kayak gitu sesuai dengan namanya Kita gitu. menyebutnya bisa berfungsi secara sosial. Nah, gitu betul. Nah, kalau subjek perkuliahannya, mata pelajaran yang dipelajari, Sebenarnya kalau Linda Yasos sendiri ya sama gitu, jadi lebih ke ini sih mata kuliah pemberdayaan gitu. Iya. Jadi kayak pemberdayaan itu lebih detail. Iya, Kalau betul. Peksos kan semuanya kita belajar, tapi general. Jadi kayak kalau kita ada tuh mata kuliah pemberdayaan sosial. Iya. Nah, Itu tuh juga ada. kita belajar tentang SROI, tentang teknik-teknik dalam Iya. memberdayakan suatu masyarakat gitu kan, dan banyak lah. Iya. Tapi itu tuh
cuma general aja. Tapi kalau lebih benar-benar sedalam itu. Ya, pastinya di setiap kita di Poltekkes ada 3 prodi dan setiap prodi pastinya punya Fokus yang berbeda. fokusnya berbeda-beda gitu dan juga nantinya punya apa ya kekhasannya gitu mungkin ya masing-masing. Mungkin kalau sesuai namanya lah, kalau prodi Linda Yasos ya tentang jadi matkul ya berdasarkan tentang Pemberdayaan masyarakat. betul gitu, tentang gimana cara tekniknya atau skup dari perlindungan itu seperti apa gitu. Jadi kayak misalkan teman-teman belajar tentang gimana sih caranya untuk optimalisasi bantuan sosial biar tepat sasaran. Terus gimana sih teman-teman itu bisa memberdayakan suatu kelompok atau mungkin suatu lingkungan gitu. Kita nyebutnya COCD atau community organizer atau community development. Lebih ke kayak gitu fokusnya. Kalau di Resos sesuai namanya ya, rehabilitasi itu tentang perbaikan. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman pernah dengar kayak kasus Napsa, kemudian teman-teman pernah dengar kasus orang tua. Nah, di sini fokus dari salah satu rehabilitasi sosial itu ya tentang perbaikan atau rehabilitasi Napsa, kemudian juga tentang orang tua juga, jadi lansia terlantar dan lain sebagainya. Jadi fokusnya ke bagaimana sih caranya untuk memperbaiki atau mengembalikan agar nantinya orang yang melakukan penyimpangan ataupun orang-orang yang kurang baik gitu ya untuk kembali lagi ke strata sosialnya atau kembali ke lingkungan sosialnya seperti itu. Jadi fokusnya lebih ke mengembalikan ya gitu. Juga bisa jadi konselor karena salah satu fokusnya rehabilitasi sosial untuk mendengarkan dan juga melihat ataupun memahami perkataan orang lain seperti itu. Nah itu kan dari kalau misalkan teman-teman suka yang khusus yang benar-benar kayak mendalami banget. Nah kalau dari aku itu general. Jadi kalau aku itu Peksos generalis, dimana kalau pekerjaan sosial itu benar-benar belajar tentang semuanya. Kita rehabilitasi dapat, kita perlindungan dan pemberdayaan dapat, kita dapat semuanya. Cuman kita dapat dalam artian yang general aja. Jadi kita bahas tentang kita ada terapi psikososial juga. Aku itu juga ada. Tapi Dimas lebih dalam tekniknya, lebih mendalami setiap teknik yang ada gitu, teknik terapinya lebih dalam. Kalau aku cuma dikenalin, misalkan kayak small talk itu gimana, EFT itu kayak gimana, kayak gitu-gitu. Teknik-tekniknya, metodenya. Cuman nggak sedalam kamu. Terus kalau misalkan kayak pemberdayaan sosial, aku ada matkul pemberdayaan masyarakat, dimana di situ aku dijelasin gitu kan, kalau misalkan di pemberdayaan masyarakat itu ada tuh namanya RSOI, Social Return on Investment. Terus gimana cara kita bisa social mapping daerah dan segala macam. Terus kita juga diajarin tentang ada praktik-praktik kajian. Kalau di kami itu kajiannya ada lebih karena general ya, lebih ke PMKS-nya gitu. Jadi PPKS kalau sekarang perlu pelayanan kesehatan sosial. Itu jangan sampai salah lagi. Dan itu harus tahu ya, itu di tes ada gitu. Betul. Nah, di mana di situ tuh kalau dari Peksos sendiri itu ada kajian anak, disabilitas, terus kajian banyak lah sosial gitu. Jadi jenis-jenis PPKS yang ada. Kalau Resos itu kajiannya ya tadi yang kayak tentang anak tentu saja, lansia dan juga beberapa yang lainnya gitu. Dan jadi semua prodi itu juga mendapatkan matkul yang sama gitu ya, pembelajaran sama tentang Peksos, namun bedanya dengan porsinya gitu, lebih fokus kayak gitu. Jadi kalau sebenarnya nggak masalah nih untuk kalian masuk ke prodi apapun tetap sama sebenarnya. Jadi gini, walaupun aku Peksos, Dimas Resos, itu bukan berarti nanti lulusannya kita jadi lulusan Resos. Tetap jadi pekerja sosial. SRSOS, Sarjana Terapan Sosial. Tetap sebutannya Peksos. Bukan rehabilitasi sosial, karena Peksos itu tuh ada spesialisasinya lagi gitu. Betul. Dan kalau aku misalkan ditanya lulusan, kamu kan tadi lebih ke konselor gitu kan. Kalau dari aku semuanya bisa. Di jurusan Peksos itu keunggulan kita bisa masuk di semua lini. Cuman kalau misalkan diadu kedalamannya mungkin tidak sedalam teman-teman. Jadi aku bisa konselor juga bisa. Jadi analisis masalah sosial. Jadi lebih ke sebenarnya kalau aku tuh lebih khususnya ke kebijakan. Aku di ranah kebijakan karena itu tadi aku belajar semua hal general. Jadi aku tuh tahu segala hal tuh dari sudut pandang yang lebih luas. Kalau kamu kan lebih dalam gitu, lebih ke praktis lapangan. Kalau kami lebih biasanya nanti khususnya ke kebijakannya. Tapi tetap dikembalikan ke masing-masing diri kita. Bagaimana sih cara kita untuk mengeksplor diri kita? Bagaimana cara kita untuk berani untuk bertumbuh berproses di dalam kampus ini? Jadi ya udah tanpa tidak memandang latar belakang kamu masuk mana, tapi sejauh mana Anda mau untuk belajar gitu. Betul.